Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Afriyanti, kelas 32 Akuntansi, ingin memaparkan beberapa materi saya tentang anggaran sektor publik. Pengertian anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik adalah rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah atau entitas sektor publik lainnya untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran sektor publik mencakup perkiraan pendapatan yang akan diterima, alokasi dana ke berbagai program dan kegiatan, serta proyek pengeluaran yang direncanakan selama periode waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Konsep penting dalam anggaran sektor publik. Ada beberapa tentang konsep ini, salah satunya adalah transparansi, di mana transparansi ini adalah anggaran sektor publik yang harus disusun dan dilaksanakan secara terbuka dan transparan sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik digunakan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya, di mana keterbatasan sumber daya ini adalah anggaran sektor publik yang harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang tersedia, sehingga alokasi dana dilakukan secara bijak. Yang ketiga, tujuan publik, di mana anggaran sektor publik ini harus digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan publik seperti penyediaan layanan publik, pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengawasan dan akuntabilitas, di mana pemerintahan harus entitas sektor publik harus bertanggung jawab dalam penggunaan dana publik dan harus dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran kepada masyarakat. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas, di mana anggaran harus direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang tersedia. Yang terakhir, perencanaan jangka panjang. Anggaran sektor publik seringkali mencakup perencanaan jangka panjang, di mana untuk memastikan konsisten dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Fungsi anggaran sektor publik. Ada beberapa fungsi anggaran sektor publik, salah satunya tentang alokasi sumber daya, di mana anggaran sektor publik ini digunakan untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai program dan proyek pemerintah. Ini termasuk alokasi dana untuk pendidik, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan banyak lagi. Yang kedua, pengaturan, di mana anggaran publik ini digunakan untuk mengatur sektor-sektor ekonomi dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti keamanan nasional, penegakan hukum, dan layanan masyarakat lainnya. Redistribusi pendapatan. Anggaran publik dapat digunakan untuk mengurangi kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan mengalokasikan dana kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan, seperti melalui program bantuan sosial, tunjangan, atau subsidi. Selanjutnya, stabilitas ekonomi. Anggaran publik dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi, di mana pemerintahan dapat mengambil tindakan seperti pengeluaran atau pemotongan pajak, di mana untuk memproses perubahan dalam kondisi ekonomi seperti resesi ataupun inflasi. Karakteristik anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik ini sendiri memiliki beberapa karakteristik utama. Salah satunya keterbukaan dan transparan, di mana anggaran ini harus transparan sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik digunakan. Informasi mengenai anggaran harus mudah diakses oleh publik. Selanjutnya, orientasi masa depan. Anggaran ini harus merencanakan pengeluaran untuk jangka panjang, di mana akan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Proses penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran merupakan tahapan penting dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam konteks pemerintahan atau bisnis, di mana terdapat beberapa langkah dalam proses penyusunan anggaran yang meliputi proses perencanaan, proses persiapan, pengesahan, pelaksanaan, di mana proses perencanaan termasuk tahapan awal dalam penyusunan anggaran, di mana tujuan, sasaran, dan kebutuhan keuangan ditetapkan. Ini melibatkan identifikasi, proyeksi, pendapatan, dan pengeluaran yang akan datang. Proses persiapan. Pada tahapan ini, departemen atau unit yang relevan merinci anggaran mereka. Mereka menyusun rencana pengeluaran berdasarkan kebutuhan dana sumber daya yang tersedia. Biasanya ada pembahasan lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan organisasi.
Selanjutnya, pelaksanaan. Setelah anggaran disahkan, dana dialokasikan dan digunakan sesuai dengan rencana. Departemen atau unit bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan anggaran mereka dengan cermat, sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Yang terakhir adalah pengesahan, di mana setelah anggaran disiapkan, langkah selanjutnya adalah pengesahan. Biasanya anggaran harus disetujui oleh pihak yang berwenang, seperti Dewan Direksi Manajemen Eksekutif atau Badan Legislatif. Pada konteks pemerintah, pengesahan itu sendiri adalah proses di mana anggaran tersebut disetujui atau dalam beberapa kasus direvisi. Proses penyusunan anggaran itu tersendiri dapat berulang setiap periode anggaran, biasanya tahunan, dan evaluasi terus-menerus dapat digunakan untuk mengukur kinerja sepanjang periode tersebut. Selain itu, fleksibilitas dalam anggaran penting untuk mengatasi perubahan keadaan atau prioritas yang mungkin muncul selama tahun berjalan. Klasifikasi atau jenis-jenis anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan atau sifatnya. Salah satu klasifikasi umum adalah berdasarkan tujuan penggunaan anggaran, di antaranya 1. Anggaran berbasis kinerja. Anggaran ini fokus dalam pencapaian hasil dan kinerja dalam sektor publik. Tujuannya adalah untuk mengukur dan memantau pencapaian tujuan dan hasil yang spesifik. Yang kedua, anggaran berbasis program. Anggaran ini mengalokasikan sumber daya berdasarkan program-program atau proyek-proyek tertentu. Ini membantu dalam pengelolaan dan pengawasan program-program sektor publik. Yang ketiga, anggaran berbasis kebutuhan. Anggaran ini dibuat berdasarkan kebutuhan sektor publik dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan yang paling penting. Yang terakhir, anggaran berbasis pendapatan, di mana pendapatan yang diperkirakan menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran pada berbagai program dalam kegiatan. Pelaporan anggaran sektor publik. Pelaporan anggaran sektor publik ini ada dua, yaitu pemerintahan dan non-pemerintahan, di mana pelaporan anggaran sektor publik pemerintahan dan non-pemerintahan melibatkan proses dokumentasi dan pengungkapan informasi terkait dengan pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan kegiatan keuangan lainnya. Ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang baik dalam sektor publik. Sektor publik pemerintahan biasanya melaporkan anggaran melalui laporan keuangan pemerintah yang dapat mencakup laporan anggaran, laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan ini biasanya disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku di negara tersebut. Sedangkan sektor non-pemerintah seperti organisasi nirlaba atau LSM juga melaporkan anggaran mereka, biasanya dengan laporan keuangan yang mencakup informasi tentang sumber pendanaan, pengeluaran, program, dan lainnya. Mereka dapat mengikuti standar akuntansi yang berlaku untuk organisasi nirlaba atau pedoman pelaporan yang relevan. Evaluasi anggaran sektor publik pemerintahan dan non-pemerintah. Evaluasi anggaran sektor publik baik pemerintah maupun non-pemerintah adalah proses penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan efektif. Beberapa langkah umum yang dapat dilakukan dalam evaluasi anggaran sektor publik mencangkup analisis anggaran, evaluasi kinerja, pengukuran efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, pemantauan kepada tahun, evaluasi dampak, rekomendasi perbaikan. Baik, analisis anggaran. Tinjau anggaran yang telah diajukan dan dibandingkan dengan relasi keuangan, identifikasi perbedaan antara anggaran awal dan pengeluaran aktual. Evaluasi kinerja, pertimbangan sejauh mana program atau proyek yang didanai oleh anggaran tersebut mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran efisiensi, tinjauan pengeluaran untuk melihat sejauh mana sumber daya digunakan secara efisien. Apakah pengeluaran tersebut memberikan hasil yang sesuai dengan biayanya?
Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas, di mana pastikan bahwa informasi tentang pengeluaran anggaran tersedia untuk masyarakat dan pemangku kepentingan dan bahwa proses pengelolaan anggaran transparan. Pemantauan kepada tahun. Periksa apakah penggunaan dana sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Selanjutnya, evaluasi dampak. Tinjau efek jangka panjang dari anggaran terhadap pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, rekomendasi perbaikan. Berdasarkan temuan dari evaluasi, buat rekomendasi untuk perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Evaluasi anggaran yang baik dapat membantu meningkatkan manajemen keuangan sektor publik, meminimalisirkan pemborosan, dan memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan yang sebesar-besarnya. Sekian dari pemaparan materi saya. Saya Sari Afriyanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.